Lalu bagaimana kondisi tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 dan apa langkah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini? Kami sudah terhubung dengan Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, Ibu Lia G. Partakusuma. Selamat malam, Ibu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria menyebutkan okupansi rumah sakit rujukan COVID-19 per 17 Januari di DKI Jakarta telah penuh sampai 87%. Padahal WHO kan mengatakan ambang keterisian tempat tidur di angka 60%, Bu. Bagaimana sih situasi realnya, Bu, di rumah sakit rujukan COVID sejauh ini? Ya, kalau dari data memang situasi di Indonesia ini memang agak sedikit berat ya kalau kita lihat dari COVID ini. Karena memang sih ada beberapa provinsi yang masih di bawah 40%, seperti di Aceh gitu mungkin masih di bawah 40%, masih 20%. Tapi di Jakarta itu rata-rata sudah lebih dari 80%. Dan banyak rumah sakit juga yang kewalahan, artinya untuk bisa menampung pasien-pasien yang terus berdatangan. Nah, sekarang ini kita juga sedang koordinasi terus bagaimana caranya agar tempat tidur ini bisa ditambah. Instruksi dari Kementerian Kesehatan kan meminta untuk tempat-tempat yang jumlah pasiennya itu sudah lebih dari angka 80% yang penuh itu sudah harus menambah tempat tidur. Nah, tetapi kemudian adalah kesulitannya dalam hal SDM. Dan akhirnya yang waktu awalnya kita memang menambah ruangannya, tapi sekarang akhirnya kita konversi. Jadi tempat tidur yang tadinya adalah untuk pasien-pasien non-COVID, kita rubah menjadi untuk pasien COVID. Jadi diminta untuk yang penuh itu bisa paling sedikit sampai 40% dari kapasitas seluruh tempat tidurnya itu untuk dijadikan untuk pasien COVID gitu, untuk ruangan untuk pasien COVID. Nah, terutama yang berat adalah untuk ICU. Nah, ICU karena terbatas otomatis dan tidak bisa semua bisa dipenuhi gitu oleh kita. Sehingga rumah sakit sekarang juga memang ada keterbatasan dalam hal ICU. Kalau ada pasien yang minta perlu ICU, biasanya kita akan pilih mana yang paling memungkinkan untuk dirawat. Jadi kita memang ada pemilahan yang ekstra ketat. Seperti itu. Oke. Separah apa sih, Bu, di ruangan-ruangan ICU ini keterbatasannya, lalu bagaimana nasib mereka yang kemudian saya dengar-dengarkan katanya ada yang harus sampai duduk di kursi roda segala macam. Ini seperti apa gambarannya, Bu Lia? Ya, sebetulnya sih bukan berarti artinya yang mereka itu semuanya ada di kursi, enggak ya. Jadi gini, kan kondisi rumah sakit yang penuh itu menyebabkan rumah sakit kan harus menyeleksi pasiennya. Maka pada waktu masuk di IGD, kita harus melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu kan tidak sebentar. Jadi ada pemeriksaan anamnesisnya, ada pemeriksaan laboratorium, radiologi, sehingga waktu antrian di IGD itu menjadi panjang. Dan artinya orang-orang tentu tidak bisa semuanya ditampung di tempat-tempat yang misalnya ada tempat tidurnya. Nah, saking penuhnya yaitu ada yang di kursi, ada yang di brankar, mungkin seperti itu. Itu adalah antrian di IGD pada saat diseleksi untuk pasien ini apakah dirawat atau tidak, apakah harus dirawat di kelas yang mana gitu, atau bukan kelas yang mana, tapi dirawat di kategori ruangan yang seperti apa. Itu yang menyebabkan terjadinya antrian dan kelihatan seperti panjang sekali. Ya sebetulnya kalau memang ya sabar gitu ya, terpaksa kita memang harus berjam-jam kemudian bisa juga sih masuk. Kalaupun penuh biasanya kita alihkan ke rumah sakit lain biasanya. Bu Lia, tingkat okupansi ini kan 87% dan 25-30%-nya katanya diisi oleh warga dari luar Jakarta ya. Lalu bagaimana sebetulnya tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 di wilayah penyangga Jakarta, Bodebek ini, Bu? Kalau di Jabotabek memang juga udah penuh ya. Kalau kita lihat angkanya mungkin karena kapasitas Jakarta itu kan paling banyak. Jadi tempat tidur isolasi di daerah Jakarta ini memang paling banyak dibandingkan dengan provinsi lain. Karena rumah sakitnya juga lebih banyak, baik itu rumah sakit pemerintah maupun swasta. Sehingga di daerah Jawa Barat yang dekat dengan Jakarta, otomatis mereka itu larinya lebih ke arah Jakarta. Tidak kalau ke Jawa Barat kan harus ke Bandung jauh ya, di sana juga ada tentunya, tetapi terlalu jauh sehingga mereka akan mencari tempat di Jakarta. Nah, karena Jakarta itu yang paling banyak, otomatis biasanya pilihan pertama setelah di tempat sekitarnya itu tidak ada, dia akan masuk ke Jakarta. Sehingga cukup banyak ya, sekitar 20-30% adalah dari Bodetabek. Ya, Ibu Lia, saya pernah membaca solusi yang kemudian Anda tawarkan yang juga dikutip oleh media, yang kemudian Anda menyatakan bahwa bila pasien COVID-19 bergejala tapi sulit dapat tempat tidur, bisa mencoba menghubungi fasilitas kesehatan terdekat.
Nah, artinya ini memberdayakan fasilitas-fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan lain-lain begitu ya. Seberapa realistiskah mekanisme ini dan seberapa mungkin diterapkan, Bu? Ya, jadi gini, kan di contoh apalagi di Jakarta ya, itu ada satu sistem namanya Executive Information System yang mempunyai data dari tempat tidur yang ada seluruh rumah sakit di Jakarta. Sebetulnya di provinsi lain juga ada. Jadi di provinsi lain pun ada satgas-satgas COVID di Dinas Kesehatan yang punya data tempat tidur. Nah, hanya memang kita harus kontak antar rumah sakit. Jadi kalau begitu di satu rumah sakit itu penuh, maka kita harus berkomunikasi dengan rumah sakit lain karena kita harus menceritakan bagaimana kondisi medis pasien ini. Nah, apabila ketersediaan rumah sakit yang katanya tempat tidurnya kosong itu cocok dengan kondisi medis pasien, maka barulah pasien tersebut bisa dikirim ke rumah sakit yang kita rujuk. Jadi ada sistem dulu, bukan hanya sekedar kamar kosong atau tidak, tetapi apakah di sana memang sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau pasien tersebut membutuhkan peralatan, tetapi di sana tidak ada, tentu tidak bisa kami kirim begitu. Baik. Nah inilah yang Masalahnya sistem memang dan koordinasi tidak sematang itu dalam prakteknya begitu ya Bu Lia ya? Itu masalahnya kan? Ya, karena saking banyaknya. Jadi rujukan itu mungkin kalau bisa diinformasikan bahwa di IGD itu untuk yang tidak bisa dirawat di satu rumah sakit itu harus harus didiskusikan itu tidak satu, banyak sekali pasiennya. Jadi satu pasien tuh harus dicari dulu. Nanti setelah ini baru cari pasien lain gitu. Jadi memang kondisinya saking banyaknya waiting list itu jadi lama tunggunya tuh jadi panjang. Oke. Karena rumah sakit harus menelpon rumah sakit lain, menanyakan kondisi, nanya lagi ke yang lain gitu. Itu yang terjadi. Jadi rumah sakit bukan hanya sekedar harus menolong pasien dalam hal medis atau terapinya, tetapi juga harus ada bagian lain yang memang khusus untuk masalah rujukan. Informasi, harus menginformasikan, dan itu harus orang medis juga. Itu yang terjadi saat ini. Jadi waktu kami itu bukan hanya untuk mentreatment pasien, tetapi bagaimana kami merujuk satu pasien ke satu rumah sakit ke rumah sakit lain itu juga memakan waktu yang luar biasa. Baik, artinya itu rekomendasi yang Anda kemudian berikan begitu ya. Terima kasih Ibu Lia G. Partakusuma, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.